Baik, selamat pagi saudara. Kita mulai saja. Kita sudah lebih 10 menit ini. Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai satu sisi teknologi keamanan, yakni tentang intrusion detection and prevention system. Jadi pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai bagian yang pertama dari teknologi keamanan, yakni tentang firewall, ya. Dan juga kontrol akses, ya, jadi pengendalian akses. Jadi kalau misalkan user masuk dalam satu sistem, maka harus melalui mekanisme mulai teridentifikasi, ya, kemudian diuji apakah yang bersangkutan itu adalah orisinil, ya. Jadi kemudian kalau sudah diuji, kemudian berikutnya adalah untuk otorisasi. Kemudian setelah diberikan otorisasi untuk aksesnya, lalu pada saat mereka melakukan pengolahan atau akses terhadap aset informasi, maka kemudian ada tahapan accountability yang nantinya akan merecord apa saja yang mereka lakukan, ya, apakah sesuai, ya, penggunaan aset informasi tadi sesuai dengan kewenangannya. Kemudian ada teknologi yang disebut sebagai firewall yang dalam hal ini mencegah, ya, digunakan untuk mencegah mengendalikan, ya, traffic paket-paket data yang keluar masuk dari suatu sistem informasi. Nah, kemudian juga karena sistem informasi itu memang tidak stand alone, ya, jadi tidak stand alone, sehingga untuk bisa memastikan bahwa availability, ya, nilai availability dari informasi itu tetap terjaga, maka sistem informasi tadi juga harus terhubung dengan, ya, internet, ya. Di dalam hal ini internet itu merupakan sebuah network yang tak terpercaya, jadi suatu jaringan yang tidak aman. Namun demikian itu diperlukan, ya, jadi harus terhubung seperti itu, ya, dengan berbagai cara untuk bisa mengamankan informasi agar informasi yang ada dalam satu sistem itu juga bisa diakses oleh orang-orang yang terauthorize, pihak yang terauthorize, ya, dari jarak jauh. Oke, ya, ini jadi sehingga ada suatu mekanisme protokol yang dikenal sebagai VPN, ya, jadi Virtual Private Network ini, sehingga memungkinkan seseorang itu bisa mengakses informasi dari suatu sistem itu dari tempat yang jauh. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua pada teknologi keamanan, yakni tentang IDPS, ya, jadi Intrusion Detection and Prevention System. Berbeda dengan firewall, ya, jadi karena firewall itu digunakan memang untuk ini, jadi membatasi, ya, jadi traffic tertentu, jadi tipe-tipe data tertentu yang boleh keluar masuk ke dalam suatu sistem ini. Jadi memang membatasi itu. Jadi kita berbeda dengan itu, ya. Jadi kalau IDPS, ya, namanya Detection Prevention System, ya, maka dia akan mendeteksi, ya, intrusi, kemudian juga akan memprevent atau mencegah supaya intrusi tadi tidak akan terjadi, ya, di mana intrusi tadi itu merupakan sebuah serangan yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai suatu penyusupan dalam suatu sistem. Memang perlindungan terhadap aset organisasi itu memang bergantung banyak pada aspek manusianya, gitu ya. Jadi aspek manusianya sebagai pengendali secara teknis. Baik itu kita tahu bahwa dalam solusi-solusi teknis dalam keamanan informasi itu ada beberapa hal, yakni tentang adanya policy, kemudian ada education, kemudian adanya teknologi. Nah, semua itu, jadi
fokusnya itu pada sisi manusianya ini. Jadi policy ya yang membuat policy juga manusia. Kemudian education juga demikian. Lalu teknologi, teknologi juga demikian. Jadi dalam men-setting teknologi, kemudian mengimplementasikan teknologi, maka itu juga sisi manusianya yang banyak berperan di situ. Walaupun nanti juga akan ada teknologi yang terkini, teknologi yang maju, itu dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dari aset-aset informasi yang ada. Kita masuk pada intrusion, ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa suatu intrusi itu adalah suatu tipe, ya. Jadi jenis dari serangan terhadap aset informasi, di mana seorang intruder di sini, penyerang itu akan berusaha untuk mendapatkan cara bagaimana masuk dalam satu sistem dan mengganggu operasi-operasi normal yang ada pada sistem. Ya, jadi hal ini dilakukan dengan secara intensif, itu memberikan melakukan malicious harm. Jadi seperti misalkan memberikan memasukkan attachment ya dalam satu lewat email, atau memberikan satu link-link yang tertentu dalam komen-komen yang ada dalam website ya. Ini seperti itu yang nantinya kalau misalkan orang bergoda untuk klik ya link itu, maka ini program-program untuk intrusinya ini akan mereka masukkan. Jadi intrusi ini merupakan suatu serangan yang sengaja dilakukan untuk bisa masuk dalam sebuah sistem, ya, kemudian mengganggu operasi normal yang ada dalam sistem itu. Nah, sehingga ini jelas berbeda dengan firewall ya. Jadi kalau firewall memang dipasang di dalam border ya, di perbatasan antara sisi dalam dan sisi luar dalam suatu sistem informasi tadi, jaringan yang terpercaya. Ini untuk mencegah adanya traffic dari tipe-tipe paket-paket data tertentu yang bisa keluar atau masuk dalam suatu sistem. Tetapi kalau yang intrusi ini memang ada serangan ya, jadi serangan yang disengaja dari suatu penyerang untuk bisa masuk dalam suatu sistem dan mengganggu operasi normal. Nah, kemudian yang IDPS itu ada dua bagian sebenarnya. Yang pertama adalah sisi bagian pada prevention-nya, jadi pada pencegahannya, di mana intrusion prevention system, ya, dan juga ada bagian yang mendeteksi, ya, jadi intrusion detection system. Nah, untuk sistem yang digunakan untuk mencegah adanya intrusi itu terdiri atas beberapa aktivitas yang diupayakan untuk bisa mencegah adanya intrusi tadi terjadi. Ya, kemudian kalau misalkan intrusion detection system, jelas bahwa ini adalah suatu sistem untuk mencegah ya, adanya intrusi yang terdiri dari prosedur dan atau sistem yang dibuat dan dioperasikan untuk mendeteksi adanya intrusi. Nah, kolaborasi di antara keduanya, yakni sehingga menjadi intrusion detection and prevention system, itu dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu teknologi anti intrusi yang terkini. Terminologi yang lain lanjutan dari IDPS ini adalah beberapa teknologi di dalam intrusion detection and prevention system ini bisa disebutkan adalah seperti alert atau alarm. Ya, jelas ini adalah bagian utama dari sistem ini. Ya, ini adalah suatu indikasi, ya. Jadi sebuah indikasi yang menyatakan bahwa sistem itu sedang dalam serangan, ya, sedang diserang, atau serangan itu sedang berlangsung, atau sistem baru saja mendapatkan serangan. Nah, itu alert atau alarm. Ya, jadi suatu peringatan yang diberikan kala sistem ini akan mendeteksi adanya suatu serangan yang masuk ini. Nah, mereka mendeteksinya dengan melihat
pola-pola ya, pola-pola data yang atau signal yang masuk dalam sistem tadi. Ya, kalau misalkan pola dari signal itu berbeda dengan apa yang mereka kenal, ya, maka dianggap itu adalah suatu serangan yang masuk. Nah, dalam hal ini ada yang beberapa hasil dari alarm atau peringatan tadi yang perlu dicermati, ya, yakni kalau misalkan alarm itu IDPS itu menghasilkan suatu yang false negatif, ya, jadi false negatif atau false positif. Ya. Namanya false, ya, salah itu, jadi yang perlu dicermati. Walaupun keduanya itu memiliki makna yang berbeda dan juga dampak yang berbeda dalam sebuah sistem. Yang paling parah itu kalau misalkan adanya false negatif, di mana dalam false negatif itu sistem deteksi ini gagal untuk bereaksi manakala ada serangan yang sesungguhnya. Jadi sistemnya diam, sistemnya tidak memberikan alarm, ya sistemnya tidak memberikan peringatan, tetapi ini ada serangan yang sesungguhnya. Jadi bisa jadi karena pola yang diamati kan ini mengamati pola ya, mengamati pola data yang masuk dalam suatu sistem. Kalau misalkan mereka tidak, ini bukan pola yang aneh misalkan, dia tidak merecognize kalau adanya suatu pola yang aneh, misalkan, maka ya kemudian dia tidak akan memberikan suatu alarm, tidak membuat suatu alert di sini yang akhirnya sistem administrator juga tidak akan bereaksi ya. Jadi dianggap itu adalah suatu traffic yang biasa ya. Jadi dianggap itu suatu traffic yang biasa. Ya ternyata itu adalah sungguh-sungguh serangan gitu ya. Jadi sistem deteksinya diam ya, tapi terus kemudian ada serangan. Ini yang namanya false negatif. Jadi artinya bahwa kegagalan dari suatu sistem untuk bereaksi manakala ada serangan yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian kalau sudah diam, kalau ada serangan yang masuk, tidak ada alarm, ya udah mereka sudah masuk dalam sistem, ya udah kemudian bisa mengganggu sistem itu. Berikutnya adalah false positif, ya di mana false positif itu adalah di sini alarm itu mengindikasikan adanya serangan sedang berlangsung, ya ada penyusup yang masuk. Jadi ada intrusinya sedang terjadi, ya, jadi ada penyusupan, ya. Tetapi di faktanya itu tidak ada serangan. Ya, jadi ini false positif ya, sudah teriak-teriak, ya. Ini ada serangan, ya. Tapi ternyata sesungguhnya tidak ada serangan. Jadi misalkan ini bisa jadi terjadi karena sistem kerja dalam IDS itu kan nantinya mereka akan membandingkan antara sistem yang normal, pola yang normal yang sudah terrecord di dalam sistem, kemudian mereka mengamati traffic ya, jadi signal atau pola dari traffic yang masuk. Nah, sehingga kalau misalkan ada traffic yang polanya itu berbeda dengan apa yang mereka kenal, maka kemudian mereka akan memberikan alarm bahwa itu sedang terjadi serangan, ya, jadi serangan. Tapi kemudian faktanya, ya, ternyata serangannya tidak ada. Ya, ini memang tidak berdampak, jadi berbeda dengan yang false negatif tadi. Ya, jadi sistem deteksinya itu diam, ya, jadi sistem deteksinya itu diam, tetapi ternyata ada serangan yang sungguhan, ya, sehingga akan mengakibatkan memberikan dampak pada sistem informasi yang ada. Tetapi di false positif memang karena tidak ada serangan, maka ya tidak ada ancaman, tidak ada dampak yang serius pada sistem informasinya, tetapi ini nanti akan berdampak pada sistem deteksinya. Itu. Kenapa? Karena setiap perubahan signal, setiap pola-pola yang berbeda itu kan dicatat. Ya, kemudian dianggap ini sebagai serangan, maka ada catatan sebagai serangan di catatan.
Ya, maka ini lama-lama akan semua direcord ya, lama-lama akan menjadi suatu noise, nanti di bawah itu akan menjadi noise di situ yang akibatnya ke depannya ya, jadi sistem deteksi ini akan menurun daya refleksnya, jadi daya reaksinya pada suatu serangan. Ini, jadi misalkan, oh ini ternyata bukan serangan, tapi tiba-tiba nanti bisa jadi ini signal tersebut itu merupakan sebuah tanda pada suatu serangan atau ancaman. Ya, jadi sehingga sama-sama ini harus perlu diwaspadai kalau misalkan suatu sistem deteksi itu akan memunculkan hasil yang false, ya baik itu false negatif maupun false positif. Ya. Yang benar itu kalau misalkan hasilnya true, ya jadi benar, baik itu true negatif dan ataupun true positif. Ya. True negatif, ya tadi, jadi kalau true negatif berarti sistem tidak mendeteksi adanya serangan dan memang benar-benar tidak ada serangan. Ya, sementara kalau yang true positif, nah sistem mendeteksi ada serangan dan memang benar-benar ada serangan. Itu ya, ini. Oke, sehingga false positif tadi itu meraung-raung, ya, jadi berteriak-teriak, tetapi tidak. Ya, sama seperti misalkan kayak ini, kayak mobil yang diparkir tepi jalan, kemudian dipasang alarmnya, dikunci. Nah, kemudian ada kalanya, misalkan ada sepeda motor dengan frekuensi yang tinggi lewat di dekat dari mobil tadi, maka alarmnya itu akan berbunyi, ya, jadi yang dengan frekuensi tertentu, lalu alarmnya berbunyi. Ya, tapi alarm berbunyi ternyata memang tidak ada serangan, tidak ada orang jahat yang berusaha merusak atau masuk dalam mobil tadi. Itu karena adanya getaran saja, gitu ya. Oke, jadi ini merupakan suatu yang disebut sebagai false positif tadi. Ya, mobilnya meraung-raung, alarmnya berbunyi, tetapi aslinya itu tidak ada orang yang berusaha masuk itu. Itu alarm tadi berbunyi hanya karena adanya getaran, ya, yang frekuensinya itu di luar ambang dari frekuensi yang dikenal oleh si alarm, begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan noise yang di bawah, ya, jadi noise. Dalam hal ini noise tadi terjadi kalau manakala alarm, ya, jadi itu dianggap sebagai sebuah peringatan yang akurat dan juga penting, gitu ya. Tetapi alarm tadi ternyata tidak mengindikasikan adanya ancaman yang serius pada keamanan informasi. Nah, ini biasanya ini serangan-serangan yang tidak sukses. Ya, ini adalah menjadi sebuah sumber yang biasa ada di dalam untuk EDPS, untuk sumber menjadikan noise dalam EDPS. Jadi menjadikan ini false positif tadi, jadi noise akhirnya. Jadi misalkan memang ada upaya untuk penyerangan, tetapi kemudian penyerangan tadi gagal, ya misalkan, ya, atau tidak jadi, ya, seperti itu. Nah ini kan sudah false, ya, jadi menimbulkan suatu alarm yang false positif. Nah, tetapi tetap ini direkod, ya, direkod. Begitu, sehingga ya, ini akan lama-lama akan menjadi suatu noise di dalam EDS yang akan memengaruhi kinerja dari sistem deteksi itu sendiri. Ini terminologinya, jadi yang perlu diwaspadai itu adalah kalau misalkan hasilnya adalah false. Ya, jadi alat deteksi tadi mendeteksi dengan hasilnya adalah false, jadi yang baik false negatif maupun positif. Terminologi yang lainnya dalam EDPS itu adalah site policy, di mana ini adalah suatu aturan dan konfigurasi yang memberikan petunjuk bagaimana caranya mengimplementasikan dan mengoperasikan EDPS tadi dalam suatu organisasi. Ya, jadi bagaimana bentuk sistemnya, kemudian bagaimana karakteristik dan sistemnya tadi, kemudian bagaimana sebuah sistem deteksi atau sistem prevention tadi ini diimplementasikan di dalam sistem. Kemudian site policy awareness di sini, di mana EDPS itu punya kemampuan untuk bekerja secara dinamis, ya, secara dinamis. Jadi mereka sudah punya dibekali dengan
dengan signal-signal atau pattern pola-pola tertentu dalam suatu traffic, ya. Jadi ini yang normal, ini yang biasa. Kemudian sehingga nanti kalau mereka mengidentifikasi adanya traffic yang masuk dalam satu sistem yang tidak sesuai dengan pola yang mereka kenal, gitu ya, maka mereka akan bereaksi ini. Nah, jadi sama seperti misalkan kayak antivirus ya, jadi antivirus itu juga demikian ya, akan bereaksi kalau misalkan mereka mengenali ada sesuatu yang pola asing yang masuk dalam sistem. Ya, sehingga dengan demikian dengan dinamis ya, jadi secara bekerja secara dinamis tadi itu akan kemudian merekod misalkan adanya pola-pola tertentu, misalkan ada suatu pola yang mungkin berbeda dengan apa yang mereka kenal, tapi terus kemudian oh ini ternyata bukan serangan. Ya, ini. Sehingga itu yang nantinya akan, atau mungkin ada suatu pola yang mirip-mirip dengan pola yang mereka kenal, mereka record ya, tetapi ternyata itu merupakan serangan. Nah, ini kan menjadi suatu catatan, menjadi suatu rekaman yang nantinya akan berguna pada ini, pada implementasi lanjutannya. Nah, ada terminologi juga mengenai confidence value ya ini tadi. Jadi confidence value, nilai kepercayaan di sini yang menjadikan ini rasio antara hasil true dan hasil false itu tadi. Ya, jadi seberapa banyak persentase dari true-nya ya, jadi kemudian seberapa banyak juga dari false-nya. Jadi di sini confidence value ini menunjukkan adalah suatu nilai yang berasosiasikan dengan kemampuan sistem deteksi ini untuk mendeteksi dan mengidentifikasi serangan secara benar. Ya, jadi khususnya nanti kalau misalkan itu terkait dengan false positif dan true positif ini. Jadi nanti ini jadi sehingga perlu di dalam alarm tadi difilter ya, jadi ada alarm filtering di mana suatu proses untuk mengklasifikasikan apakah sebuah alert atau sebuah peringatan tadi itu yang diproduksi oleh IDPS itu dapat dibedakan ya, antara false positif dengan true positif. Jadi mana itu alarm yang menunjukkan oh ya memang benar-benar ada serangan, berarti true positif, dan mana juga alarm yang ternyata itu bukan merupakan suatu serangan yang menjadi false positif. Oke, ini sudah kuis saja yang tadi sudah kita bahas ya, jadi mengenai alert, false negatif, false positif. Nah, mengapa kita menggunakan IDPS ya? Jadi mengapa kita perlu menggunakan IDPS? Yang pertama adalah ini, yang IDPS tadi adalah mencegah ya perilaku yang bermasalah ya dengan cara untuk meningkatkan ya, jadi resiko ini ketahuan, jadi pada risiko tentang ketahuan dan juga mungkin punishment-nya atau hukumannya. Ini, jadi gambarannya seperti ini ilustrasinya. Jadi misalkan ini, kalau misalkan kita ada rumah ya, ada rumah, kemudian di situ dipasangi CCTV. Nah, tentu saja kalau misalkan orang tahu oh di situ ada CCTV, maka kalau misalkan orang mau berbuat jahat itu akan mengurungkan niatnya, akan berkurang keinginannya untuk melakukan perbuatan jahat di tempat itu. Karena akan dimonitor, ada monitor ini. Pasti nanti akan ketahuan, yang akan diidentifikasi, kemudian akan ditangkap lalu mendapatkan punishment. Nah, demikian juga ini dalam IDPS ya, semacam monitor ya kayak CCTV tadi ya. Ini sehingga kalau misalkan si penyerang itu tahu sistem ini dilengkapi dengan IDPS, jaringannya dilengkapi IDPS, servernya dilengkapi IDPS, nah maka dia akan berpikir 2 kali lipat ya untuk bisa meneruskan niatnya untuk melakukan serangan ini, karena dengan adanya IDPS ya tentunya perilaku behavior dari atau aktivitas dari penyerang itu akan terekam.
dan kemudian akan bisa ditelusuri, kemudian dari mana sumbernya. Itu yang nantinya akan terkait dengan ada punishment juga di belakang. Itu sehingga kalau misalkan itu deh, sehingga mencegah ya. Jadi dengan IDPS tadi mencegah adanya perilaku-perilaku yang bermasalah yang akan dari pihak-pihak yang akan mengganggu suatu sistem informasi. Nah, IDPS juga itu juga tadi karena prevensi ya, jadi pencegahan. IDPS juga nanti akan bisa mendeteksi ya, jadi faktor deteksinya, mendeteksi serangan dan juga gangguan ya dalam keamanan secara umum ini. Jadi dia akan bisa mendeteksi kalau di situ ada serangan atau mungkin ada penyalahgunaan atau gangguan terhadap keamanan secara umum. Kemudian juga mendeteksi dan juga menangani, ya, jadi mendeteksi dan menangani adanya serangan, ya, jadi serangan-serangan di awal, jadi sehingga nanti juga akan dalam upaya untuk proses prevensi, jadi pencegahan itu. Selain itu juga IDPS itu juga akan memberikan suatu dokumentasi terhadap ancaman-ancaman yang muncul ya terhadap suatu organisasi, suatu aset informasi dari organisasi. Ya tadi sudah kita katakan bahwa semua signal, semua pola dari traffic yang masuk dalam suatu sistem yang berbeda dengan signal-signal atau pola-pola yang normal, maka akan diidentifikasikan sebagai suatu serangan oleh IDPS. Ya, ini semuanya dicetak, di-record, ya, sehingga ini akan memberikan suatu bahan referensi bagi organisasi untuk mengidentifikasi, ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang manajemen risiko, ya, tentang perencanaan keamanan, maka di situ pasti organisasi itu akan mengidentifikasi aset-aset informasinya apa saja, kemudian kemungkinan-kemungkinan ancaman atau serangan yang akan muncul ke dalam terhadap aset tadi juga apa saja. Sehingga dengan demikian, dengan ada IDPS, maka akan diberikan suatu dokumentasi kira-kira ancaman apa saja yang akan terjadi, yang muncul di dalam organisasi tadi atau terhadap aset informasi organisasi. IDPS juga bisa digunakan sebagai quality control, ya. Jadi IDPS dalam hal ini bisa dijadikan sebagai pengendali kualitas terhadap desain dan administrasi dari suatu sistem keamanan ini, khususnya pada enterprise, pada perusahaan yang besar dan kompleks. Jadi sehingga dengan adanya IDPS ada dokumentasi ancaman dan sebagainya, ini juga sebagai suatu kontrol gitu ya. Jadi sebagai kontrol seberapa bagus ya, desain dari sistem keamanan yang ada dalam sistem informasi suatu organisasi. Ya, sehingga mungkin ini dari record yang mereka miliki dari IDPS tadi akan muncul bagaimana pola, bagaimana banyaknya tipe-tipe serangan yang akan muncul di situ dalam terhadap aset informasinya. Kemudian IDPS juga akan memberikan menyediakan suatu informasi yang sangat bermanfaat bagaimana intrusi tadi dapat terjadi. Nah, jadi selain mengindikasikan, oh ini serangan, ini bukan serangan, ya, dalam saat pengamatan dalam traffic paket-paket data yang masuk dalam satu sistem, maka IDPS tadi juga akan memberikan suatu informasi kalau dia mengindikasikan, oh ini ada serangan. Nah, maka semua aktivitas dari serangan tadi, dari attack tadi, itu akan direkod, ya, sehingga dengan demikian IDPS akan memberikan suatu informasi yang bermanfaat tentang bagaimana penyusupan tadi bisa terjadi, bagaimana cara mereka menyusup, bagaimana cara mereka mendapatkan akses untuk masuk dalam satu sistem, bagaimana caranya mereka kemudian kalau sudah masuk dalam sistem, lalu apa yang mereka kerjakan dalam sistem. Semua ini akan direkod sehingga
akan menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi organisasi untuk memperbaiki sistem keamanan pada sistem informasinya. Nah, tipe-tipe IDPS ya, jadi bisa disebutkan ini adalah seperti network based dan host based ya. Jadi ya ini bisa satu persatu ya. Jadi bisa detection sistem deteksinya atau sistem pencegahannya. Ya, jadi baik sistem pencegahan maupun sistem deteksi. Ini ada dua tipe, yakni beroperasi pada network base dan atau pada host base. Nah, IDPS yang network base IDPS atau NIDPS ini fokus untuk memproteksi atau untuk melindungi aset informasi pada jaringan. Ini. Jadi kalau network base IDPS itu atau NIDPS itu fokusnya itu memproteksi, melindungi aset informasi pada jaringan. Nah, kemudian di dalam network base IDPS ini ada dua subtipe, yakni wireless IDPS dan network behavior analysis IDPS. Nah, kemudian tipe berikutnya dari IDPS itu adalah host based IDPS. Jadi jelas kalau di host based ini berarti IDPS yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi aset informasi pada host atau pada server. Ini jadi jelas ya, di sini kalau misalkan network berarti dia konsentrasinya pada perlindungan terhadap aset informasi di jaringan, sementara kalau host base itu dia berfokus pada perlindungan aset informasi pada server. Nah, ini ilustrasinya pada tipe-tipe data di dalam tipe-tipe dalam sistem IDP ini. Ya. Yang pertama host IDPS ini bisa dilihat di sini host IDPS ditempatkan pada suatu komputer atau pada suatu server ini yang nanti kinerjanya adalah dia memeriksa ya, jadi data-data dalam file yang disimpan di dalam host ya di dalam server. Nah, kemudian akan memberikan suatu alert, memberikan suatu peringatan pada sistem administrator kalau misalkan di situ terjadi perubahan. Nah, jadi misalkan kalau filenya berubah, ada yang berubah, kemudian filenya ada yang menghapus, filenya ada yang menambahi, ya, dalam sebuah sistem TD itu akan ada alert. Nah, sementara kalau network IDPS itu dipasang pada suatu tempat di dalam suatu jaringan tadi yang berguna untuk memeriksa paket ya, yang masuk ya, paket-paket data yang masuk ke dalam sistem ya. Jadi kalau misalkan tadi ada diidentifikasikan ada pola-pola yang tidak biasa masuk dalam sistem ya, maka dia akan memberikan suatu peringatan juga pada sistem administratornya. Untuk yang network based IDPS ya, ini biasanya diinstal ditempatkan di dalam suatu komputer atau peralatan yang terkoneksi dengan segmen-segmen pada jaringan organisasi yang fungsinya adalah untuk memantau ya atau mencari signal-signal dari serangan ya, jadi serangan yang sehingga menjadi pola atau pattern-nya yang tidak biasa. Sehingga NIDPS ini diinstal pada tempat-tempat yang khusus ya di dalam jaringan, sehingga dengan demikian dia bisa selalu mengawasi ya traffic yang masuk maupun traffic yang keluar dari segmen jaringan itu. Kemudian untuk mendeteksi, jelas di sini NIDPS melihat pola ya, jadi melihat pola, kemudian hal itu bisa dilakukan dengan implementasi jadi TCP/IP stack yang dalam hal ini bisa mengaplikasikan pada protokol stack verification dan application protocol verification, di mana protokol stack verification ini digunakan untuk mencari
ini penyalahgunaan atau gangguan yang terjadi pada struktur paket. Sementara kalau application protocol verification ini digunakan untuk mendapatkan atau mencari ya gangguan-gangguan yang ada pada penggunaan paket. Nah, keuntungan atau keunggulan dari penggunaan network based IDPS ini adalah kalau misalkan desain dari jaringan itu bagus, ya, kemudian di situ juga ditempatkan NIDPS-nya, ya, maka ini akan membantu organisasi, ya. Jadi dengan menggunakan sedikit device, sedikit peralatan untuk bisa memonitor jaringan yang sangat luas. Ini. Jadi kalau misalkan desain dari network-nya itu bagus, ya, maka dengan penempatan NIDPS itu akan bisa secara efisien, ya, secara efektif itu bisa memonitor jaringan yang sangat luas ini dengan menggunakan device yang sedikit. Nah, sementara itu NIDPS itu juga merupakan biasanya merupakan suatu device yang pasif, ya. Jadi device yang pasif yang bisa diimplementasikan dalam suatu jaringan dengan ya tidak terlalu banyak atau bahkan tidak ada gangguan ya terhadap operasi jaringan yang normal. Sehingga dia silent ya, jadi tidak mengganggu operasi normal di dalam jaringan tadi. Nah, sehingga dengan demikian NIDPS ini tidak rentan terhadap serangan langsung karena mungkin dia tidak terdeteksi oleh attacker atau penyerang. Ya, jadi dia tidak sampai terdeteksi oleh penyerang. Nah, tetapi kemudian kerugiannya atau kelemahannya penggunaan dari NIDPS network based IDPS ini adalah yang pertama dinyatakan can become overwhelmed by network volume and fail to recognize attack. Jadi begini, ini penjelasannya. Biasanya vendor-vendor untuk NIDPS itu juga akan menyesuaikan dengan apa yang diminta, ya, apa yang menjadi kebutuhan dari suatu jaringan yang mau dilindungi tadi. Jadi gini, kalau misalkan jaringan kan maunya itu pengen jaringan yang di mana akses itu bisa dilakukan secepatnya, ini cepat. Ya, jadi mengakses informasi secara cepat, ya, jadi trafficnya cepat ya, di dalam jaringan tadi. Nah, sehingga kalau misalkan NIDPS tadi di setting sedemikian untuk bisa mengakomodasi akses cepat yang diperlukan dalam jaringan, maka bisa jadi ada beberapa pattern atau signal yang akan ini, sehingga NIDPS juga harus bekerja secara cepat sehingga ada ini ya, jadi overwhelm itu dia kewalahan ya, jadi kewalahan. Jadi sehingga dengan demikian mungkin NIDPS bisa jadi ada suatu pola atau signal yang sedikit berbeda ya, yang perbedaannya sangat sedikit, sangat kecil, itu mungkin bisa diabaikan oleh NIDPS ya. Ini sehingga ini dengan demikian bisa jadi walaupun perbedaan sedikit itu merupakan signal dari penyerang ya, jadi signal dari penyerangan. Sehingga dengan demikian karena dia juga harus mengakomodasi kebutuhan yang dari jaringan tadi untuk akses cepat ya, maka NIDPS itu tadi akhirnya bisa gagal untuk mengenali suatu serangan. Ya, jadi misalkan ada karena dia butuh bekerja secara cepat, maka signal yang ada perbedaan sedikit dengan signal yang normal ya itu sudah lewat saja gitu, sehingga ya, padahal itu mungkin juga itu akan merupakan suatu serangan, sehingga ini akan menjadi NIDPS tadi akan gagal untuk merecognize adanya serangan. Kemudian kelemahan berikutnya pada NIDPS itu adalah dia membutuhkan akses pada semua traffic, jelas di sini. Karena dia mengamati semua traffic, ya. Jadi mengamati traffic. Kalau misalkan kalau dia tidak mendapatkan akses pada suatu traffic, ya jelas ini tidak bisa mendeteksi kalau apakah itu ada serangan atau bukan. NIDPS juga tidak bisa digunakan untuk menganalisa paket-paket yang terenkripsi. Ya, ini. Nah, sementara kalau misalkan ada pergerakan atau misalkan ini
akses ya dari jarak jauh ya, tentu saja menggunakan internet dan sebagainya, kan semua itu paket-paketnya akan dienkripsi. Nah ini kalau paket itu terenkripsi maka ini sulit untuk dianalisis oleh NIDPS. Nah, NIDPS pada jadi network based IDPS ini juga tidak bisa secara reliable itu mengidentifikasi apakah suatu serangan tadi serangan yang sukses atau tidak. Ya, jadi tidak secara reliable, tidak secara tetap mengidentifikasi. Jadi mungkin suatu signal itu dikatakan oh ini serangan yang sukses, tapi signal yang sama mungkin di lain waktu itu tidak dia nilai sebagai sebuah serangan yang sukses ini. Ya, jadi tidak bisa menilai secara tetap ya. Jadi secara tetap mana serangan-serangan yang sukses dan mana serangan yang tidak sukses. Beberapa bentuk-bentuk serangan juga tidak mudah untuk bisa dilihat oleh NIDPS, khususnya pada serangan-serangan yang berbasis yang melibatkan fragmentasi pada paket. Ya, jadi kalau paketnya nanti difragmentasikan, ya dipecah-pecah, ya, maka seringkali itu serangan itu tidak bisa diidentifikasi oleh NIDPS. Ya, tadi subtipe pada network based IDPS ini ada dua, yakni wireless NIDPS dan network behavior analysis NIDPS ini. Nah, yang wireless ya, jadi nirkabel, ya, jadi dia memonitor dan menganalisa semua traffic dalam jaringan yang wireless, ya, sehingga permasalahan yang mungkin muncul di dalam subtipe ini adalah physical security, ya, jadi keamanan fisik. Ya kita tahu kalau misalkan saya seperti misalkan kalau kita butuh wifi ya ada akses pointnya pasti akan dipasang ya di tempat-tempat tertentu yang nantinya dia bisa menjangkau luasan yang semakin area yang semakin luas. Diharapkannya seperti itu, jadi tidak terhalang tembok, tidak terhalang yang lainnya yang nantinya akan mengurangi coverage ringnya tadi ya, jadi coverage ringnya sehingga akan terlihat di sini ada akses point dan sebagainya. Demikian juga wireless NIDPS juga dipasang sedemikian itu ya, sehingga ini secara fisik ini ya tidak aman ya, tidak bisa dilindungi dengan baik. Ya bisa jadi ya seperti kalau misalkan ada CCTV ya di tempat tertentu, bisa saja CCTV-nya diambil, atau mungkin misalkan akses point misalkan, itu bisa jadi akses point-nya diambil ya, atau sehingga dengan demikian wireless NIDPS juga demikian juga akan mengalami nasib yang serupa, sehingga yang menjadi permasalahan dalam wireless NIDPS itu juga adalah keamanannya secara fisik. Demikian juga sensor ringnya ya, jadi jangkauan dari sensornya juga akan terbatas, sama seperti misalkan access point ya, jadi misalkan hanya bisa menjangkau berapa meter saja dari device-nya itu, sehingga akan terbatas aliran traffic wireless yang direkod. Oke, kemudian cost ya jelas ini akan membutuhkan biaya yang agak mahal karena membutuhkan peralatan seperti itu. Kemudian yang network behavior analysis system ya IDPS ini memeriksa traffic ya untuk mengidentifikasikan permasalahan yang terkait dengan alur dari traffic tadi. Ya, kemudian untuk network behavior analysis ini bisa mengenali beberapa tipe serangan seperti misalkan DOS ya, denial of service, lalu scanning worms, kemudian beberapa policy violation ini. Jadi menganalisis sistem yang menganalisis pola-pola atau perilaku yang ada, sehingga mana itu merupakan sebuah pelanggaran-pelanggaran atau gangguan-gangguan yang ada terhadap policy yang ada. Berikutnya yang tipe kedua dari sistem IDPS itu adalah host-based IDPS. Ya. Jadi yang tadi ini ditempatkan pada untuk berkonsentrasi melindungi aset-aset informasi yang ada pada
host ya atau aset informasi yang ada pada server ini. Jadi memonitor. Nah, tujuannya adalah untuk memonitor hanya pada sistem itu ini. Sehingga nah ini satu keunggulan dari NIDPS itu adalah dapat diinstal ya, jadi dapat diinstalkan sehingga dapat mengakses informasi yang terenkripsi ya. Jadi walaupun dia traveling pada network terenkripsi ya. Jadi keunggulannya terhadap NIDPS, jadi keunggulan HIDPS dibandingkan dengan NIDPS di mana HIDPS itu dapat mendeteksi ya, jadi mendeteksi adanya aset-aset informasi yang terenkripsi ya, jadi bisa menganalisis di situ. Sementara tadi untuk yang NIDPS itu dia tidak bisa menganalisa untuk yang paket-paket yang terenkripsi. Keunggulan lain di dalam HIDPS itu dapat mendeteksi ini lokal event ya, kejadian-kejadian lokal yang ada pada host ya ini. Jadi tadi sudah dapat traffic yang terenkripsi itu juga bisa dianalisis di sini sehingga tidak terpengaruh ya dengan penggunaan switch protokol jaringan yang di perubahan protokol jaringan ini, sehingga dia juga dapat mendeteksi adanya inkonsistensi dari bagaimana suatu aplikasi dalam sistem tadi itu dijalankan ya, ketidakkonsistenan dalam suatu pola yang ada dalam suatu sistem. Nah, hanya saja pada HIDPS ini juga memiliki disadvantages ya, jadi memiliki kekurangan di sini, yakni seringkali HIDPS itu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam manajemen. Mengapa demikian? Karena HIDPS itu kan diinstalkan di dalam server, di dalam komputer secara personal ya, secara sendiri-sendiri gitu ya. Ini, sehingga kalau misalkan di situ ada beberapa server, ada beberapa komputer yang harus install HIDPS, maka ya harus diinstalkan atau disetting dalam unit satu persatu. Nah, ini tentu akan memakan biaya juga ya dalam manajemen tadi ya. Nih, kemudian juga akan rentan terhadap serangan yang langsung atau serangan-serangan yang mengganggu sistem operasi dari hostnya. Ya, jadi memang berbeda dengan yang NIDPS tadi. Kalau NIDPS itu akan kuat terhadap serangan langsung ya, karena dia silent dan tidak mudah dideteksi oleh si penyerang ya. Tapi kalau yang NIDPS ini bisa rentan terhadap serangan tersebut. Dan juga tidak bisa mendeteksi adanya multi-host scanning ya. Jadi dalam hal ini tentu saja kalau misalkan tadi HIDPS yang diinstalkan pada suatu sistem ya, pada suatu sistem yaitu hanya memantau apa yang ada dalam satu komputer itu saja, yaitu satu server itu saja ini. Sehingga kalau misalkan ada beberapa server, ya ini tidak bisa memantau secara multi host scanning tadi. Kemudian ini juga sangat rentan terhadap serangan DOS, denial of service, ya, berbeda dengan yang NIDPS tadi itu akan bisa memantau gitu ya DOS, sementara yang ini rentan terhadap DOS ini. Dan dimungkinkan juga karena harus diinstal pada satu persatu dalam satu komputer, yaitu unit ini, satu server, ya, maka dimungkinkan akan membutuhkan space atau ruang data yang sangat besar di dalam satu disk. Dan juga bisa membuat suatu performance yang overhead performance pada suatu sistem host tadi. Ya, jadi bisa menimbulkan itu karena dia akan bisa jadi memantau satu sistem, ya, jadi dia
diinstalkan dalam suatu server, katakanlah di dalam satu komputer begitu ya, diinstalkan di situ dan memantau di situ. Nah, padahal setiap kejadian atau setiap signal yang aneh, setiap signal yang tidak biasa akan direkod dalam dia, akan direkod. Nah, akhirnya akan semakin karena akhirnya dia akan membutuhkan space yang sangat tinggi di dalam penyimpanan tadi, sehingga akan juga membuat performa ya, jadi menjadi performa dalam sistem yang ada itu akan ini apa overload ya, terlampaui seperti itu. Nah, kemudian metode yang kalau tadi adalah tipenya ada network base ya, jadi berfokus pada perlindungan terhadap jaringan, kemudian ada host base ya, jadi IDPS yang fokus perlindungan pada suatu server atau aset informasi host ya, ada host. Nah, metode untuk mendeteksi ya, jadi metode deteksinya juga ada signature based IDPS, kemudian statistical anomaly based IDPS dan stateful packet inspection IDPS. Nah, cara dia mendeteksi yang pertama adalah signature based IDPS, di mana IDPS ini akan memeriksa traffic data ya dalam rangka untuk dia mengenali pola-pola yang match atau yang berkaitan dengan signature yang dikenal. Begini, metode ini digunakan secara luas ya, karena setiap serangan itu akan memberikan suatu signature yang berbeda dan jelas. Nah, signature ini ya bisa dikatakan ini signature itu adalah jejak, ya jejak dari karena suatu serangan, ya aktivitas mereka itu akan direkod sehingga mereka akan ada jejak, ya dari serangan itu pasti akan meninggalkan jejaknya itu. Ini sehingga metode deteksi signature based IDPS ini adalah dengan melihat tadi pola-pola dari jejak tadi. Ya, ini. Jadi kalau misalkan dia sudah merekod suatu jejak, ini jejak serangan, maka nanti berikutnya kalau misalkan dia mengenali atau mendapatkan jejak atau pola yang serupa, maka dia akan mengidentifikasi itu adalah sebuah serangan. Nah, problemnya adalah karena strategi dari serangan itu ya setiap kali pasti akan diupdate, setiap kali akan berubah, setiap kali akan bertambah. Ini sehingga dengan demikian database signature yang ada pada IDPS itu harus selalu akan diupdate secara kontinu. Ya sama seperti misalkan antivirus ya. Jadi antivirus itu kalau kita install sekali langsung nggak pernah diupdate ya, maka yang namanya virus itu kan berkembang setiap saat. Ya, jadi bahkan sehari itu mesti bisa berkali-kali ya update-nya. Nah, sehingga kalau misalkan si antivirus tadi tidak diupdate, update-nya itu artinya nanti ditambahi database-nya, ya, dari library-nya terhadap virus tadi, maka ya dia tidak akan mengenali tipe-tipe virus yang baru, ya, sehingga dengan demikian virus yang baru kalau misalkan terjadi maka akan lewat saja begitu dari antivirus tadi. Ya, ini demikian juga ini pada signature based IDPS. Jadi dengan metode deteksi seperti ini maka ya mutlak baginya untuk bisa setiap kali ya library-nya ya, library dari signature penyerang tadi ini harus selalu ditambah, diupdate ya, terus ditambahkan di situ sehingga dia akan mengenali adanya serangan-serangan atau strategi serangan yang baru. Itu signature based IDPS. Nah, statistical anomaly ini bekerja dengan cara dia mengkomparasi, jadi membandingkan antara traffic yang diamati dengan traffic yang dia record menjadi traffic yang normal. Ini anomali. Ya, jadi mereka sudah dibekali di situ, ya, jadi di set. Ini adalah signal-signal atau pola-pola yang normal. Nah, sehingga dengan demikian kalau mereka
mengidentifikasi, yaitu melihat oh ini ada traffic yang tidak sama dengan apa yang mereka kenali sebagai traffic yang normal, maka akan membuat men-trigger ini, ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan baseline-nya, tidak sesuai dengan normalnya, maka IDPS itu akan membuat suatu peringatan. Nah, sehingga dengan demikian, dengan metode statistical anomaly seperti ini, maka IDPS itu punya keunggulan, yaitu dia bisa mendeteksi setiap tipe-tipe baru dari serangan. Ya, jadi tipe-tipe baru dari serangan. Jadi artinya pokoknya yang tidak sesuai dengan traffic normal, jadi pola traffic normal, ya maka dianggap sebagai serangan. Sehingga kalau misalkan ada serangan baru, maka dia akan bisa record, ya, bisa deteksi. Nah, tetapi di sini untuk IDPS yang menggunakan metode statistical anomaly seperti ini membutuhkan suatu proses dan kapasitas yang lebih tinggi daripada signature, ya. Jadi signature based tadi, ya, karena dalam signature based yang penting, oh ini ada pola baru dari serangan, ya ditambahkan, ada pola baru dari serangan ditambahkan, ini aja. Jadi sehingga dia mendeteksi berdasarkan apa yang ada pada library mereka. Sementara kalau misalkan yang ini itu, ya dia membutuhkan karena kapasitas yang lebih besar lagi, karena dia sendiri yang nanti akan merecord ini. Jadi pokoknya berbeda dengan apa yang ada di normal, ya, tetapi mereka akan melihat mendeteksi, ya. Jadi kalau misalkan itu ada pola yang tidak sesuai dengan misalkan di luar ambang batas dari normal, maka selalu akan diupdate ini. Sehingga dia akan membutuhkan, ya, proses kapasitas processing yang lebih besar dibandingkan pada signature base, ya. Jadi dan juga akan bisa mengenerate banyak sekali false positif, ya. Jadi pokoknya dia lihat ada signal yang sedikit berbeda dengan ambang batas, ya udah, maka dia dianggap sebagai serangan, akhirnya muncul alarm, gitu. Nah, bisa jadi itu bukan merupakan suatu serangan yang sesungguhnya. Ini sehingga akan menimbulkan banyak sekali false positif untuk yang ini, sehingga itu adalah menjadi sebuah kelemahan dalam metode anomaly base, ini statistical anomaly. Nah, berikutnya adalah metode stateful protocol analysis, ya. Stateful protocol analysis adalah proses untuk membandingkan antara predetermined profile event ini against observed event. Nah, jadi artinya begini, jadi kalau stateful protocol analysis tadi yang berbasis metode stateful protocol analysis, maka IDPS tadi di dalam database-nya itu memang sudah di-set oleh vendornya, oleh produsennya. Jadi di-set library-nya, ya, di-set library-nya. Jadi protokol-protokol ya, profil-profil apa saja, jadi signal-signal yang bagaimana saja itu predetermined. Jadi sudah pada saat dia diproduksi itu sudah ada ini, ya. Jadi mereka sudah mendapatkan ini, ada state yang pola-pola yang tersetit di dalam tabelnya. Sehingga mereka tinggal melihat apakah signal yang ada atau pattern yang ada, pola-pola yang ada dalam traffic tadi itu sesuai dengan yang ada di tabel enggak. Kalau sesuai dengan tabel, oke, maka lolos. Kalau misalkan tidak sesuai dengan yang ada di tabel, maka dia akan dipandang sebagai sebuah serangan. Oke, jadi jadi di dalam metode SPA ini, ya, jadi metode SPA, maka IDPS tadi akan menyimpan dan menggunakan data-data yang relevan yang terdeteksi tadi pada session untuk mendeteksi intrusion yang melibatkan beberapa persyaratan dan juga beberapa respon. Jadi sehingga ini memungkinkan IDPS tadi akan mendeteksi lebih baik pada serangan-serangan multi session atau mungkin serangan-serangan yang khusus ini. Hanya saja kelemahan dalam metode ini adalah bahwa analytical
complexity, ya, jadi keakuratan di dalam analisisnya itu kurang ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ada overhead processing, kemudian mungkin juga bisa gagal untuk mendeteksi perubahan atau serangan-serangan yang mendasar ya, dengan menggunakan ini perilaku yang dasar. Oke, ini metode-metode yang ada pada IDPS. Ya. Jadi sekali lagi di sini juga ada yang mungkin kalau ini diteruskan di ada honeypot, honeynets, ada PEDET ini. Ini berbeda dengan IDPS ya, dengan IDPS berbeda. Kalau IDPS itu tadi adalah pencegahan, pendeteksian kalau di situ ada serangan. Ya. Jadi kalau honeypot, honeynets ini adalah sistem umpan, decoy system, sistem pancingan untuk menarik perhatian penyerang, ya, menarik perhatian penyerang agar mereka beralih dari sistem yang rentan itu. Ya, sehingga dengan demikian dia akan dialihkan perhatiannya ke sistem yang lebih kuat ini. Jadi ini sistem pancingan honeypots. Sementara kalau misalkan itu berkaitan koleksi dari beberapa honeypot dalam sebuah jaringan, maka akan menjadi honeynet ini. Nah, kemudian kalau padded cell itu adalah honeypot yang sudah diproteksi sehingga tidak mudah untuk dikompromis ini. Ya, tapi intinya honeypot, honeynets, dan padded cell sistem ini sama ya, ini jadi mereka sebagai sistem pancingan. Ya, jadi mencegah adanya serangan dengan cara memancing ya, jadi umpan. Jadi honeypot itu ini dia bekerja seolah-olah sebagai sistem yang rentan. Ya, jadi misalkan ada sistem yang sesungguhnya yang di situ juga rentan juga, ya, vulnerable. Nah, dia maka honeypot, honeynet atau padded cell ini berperan sebagai sistem pancingan yang menarik perhatian. Jadi ini nyata, ini ada kerentanannya nyata. Sehingga si penyerang tadi tidak jadi menyerang di tempat yang aslinya itu rentan, akhirnya beralih pada ini honeypot, honeynet ini tadi. Yang sebenarnya honeypot, honeynet itu adalah sistem yang kuat sebenarnya, tapi ditampilkan dalam bentuk yang seolah-olah dia ada rentan seperti itu. Jadi dipancing sehingga ini si penyerangnya tidak jadi menyerang di tempat yang rentan, yang sesungguhnya rentan tadi, tetapi kemudian beralih ke sini. Ya, sehingga tertarik untuk situ. Tetapi satu hal di situ yang sehingga berbeda ya. Jadi prinsipnya berbeda dengan yang IDPS tadi ya. Kalau IDPS tadi mendeteksi signal, kemudian mencegah ya, adalah serangan yang akan terjadi ya, jadi penyusupan yang terjadi. Tapi kalau yang honeypot ini sebagai pancingan ya, jadi mengalihkan perhatian dari penyerang ya, jadi berbeda fungsinya. Nah, cuma di sini menjadi kelemahan dari honeypot, honeynet di sini atau padded cell ini belum ada belum ada pembuktian yang menunjukkan bahwa mereka itu merupakan teknologi keamanan yang useful ya, jadi teknologi keamanan yang handal. Kenapa? Ya bisa jadi karena ini sebagai mancing ya, pancingan. Bisa jadi ya si attacker atau penyerang tadi mungkin juga akan tertarik di honeypot atau honeynet tadi, atau mungkin saja dia tidak tertarik, mungkin saja dia melanjutkan untuk bisa ini ya. Jadi yang namanya mancing kan nggak selalu akan berhasil gitu ya. Tetapi tadi kalau misalkan kita menggunakan IDPS, nah, deteksi ya, dia deteksi, dia sudah akan mendeteksi kalau itu ada serangan atau bukan. Kalau serangan, kemudian nanti dia juga akan bisa prevent ini, mencegah seperti itu. Nah, ini sehingga ya karena honeynet, honeypot, padded cell ini
masih belum terbukti untuk menjadi sebuah teknologi keamanan yang bermanfaat itu, maka ya, mereka tidak banyak digunakan gitu ya. Jadi orang masih menggunakan yang IDPS tadi. Oke, nah kita sudah lewat ini. Ya, ada satu lagi biometrik, tapi cuma ini. Jadi biometrik, karena biometrik dimasukkan di sini yang sebenarnya ini adalah salah satu dari salah satu alat untuk autentifikasi ya. Jadi autentifikasi salah satunya selain password, kemudian apa itu smart card ya, maka kemudian biometrik ya. Jadi sesuatu yang siapa itu aplikan ya. Jadi biometrik base autentifikasi ini. Maka di biometrik ini juga mereka juga ini yang menjadi sama tadi adalah ini false reject dan false accept ya. Jadi karena dibandingkan dengan misalkan kalau di fingerprint ya, jadi maka pertama orang harus mendaftarkan fingerprintnya itu pada sistem itu, sehingga kalau misalkan suatu saat dia masuk kemudian dia pakai fingerprintnya, maka fingerprint tadi akan dibandingkan dengan apa yang ada dalam database, itu kinerjanya aja. Jadi akan ada di situ. Nah, ada kemungkinan false reject dan false accept di sini yang menjadi kesalahan. Jadi kalau false reject itu adalah dia menolak, tapi sebenarnya itu adalah legitimate user. Itu adalah user yang terauthorized, user yang yang resmi, user yang terauthorized, user yang legal, ini ya. Tetapi kemudian ditolak, ya karena kegagalan mereka membandingkan jadi mungkin ya tidak sama. Jadi misalkan fingerprint misalkan, ya fingerprintnya mereka kurang sempurna dalam menempelkan fingerprintnya, maka akan menjadi tadi false reject, ya ditolak. Jadi kemudian setelah diulang lagi, lalu direcord, lalu dibandingkan, oh ada kemiripan, maka akan lolos. Ini false reject, jadi menolak, tetapi yang ditolak itu sebenarnya pihak atau user yang terauthorized. Sementara false accept ini kesalahan di dalam menerima unknown user, ya, jadi orang yang tidak dikenali. Ya, hanya saja misalkan kebetulan mungkin dengan sembarangan mereka menempelkan fingerprintnya, lalu kok ini dipandang sekilas itu mirip, maka ya, akhirnya kemudian diloloskan. Jadi ada false accept, jadi menerima orang yang tidak legitimate. Oke, nah ini sementara cross error rate ya dalam biometrik itu, ya ini adalah suatu poin di mana rate untuk false reject dan rate untuk accept itu sama, ya, jadi bandingannya sama. Oke, itu dulu saudara, kita sudah kehabisan waktu untuk hari ini. Tapi yang penting kita ada satu teknologi intrusion detection prevention system yang hari ini kita sudah sampaikan. Ini terkait dengan bagaimana sistem tadi itu bisa mendeteksi dan juga mencegah adanya intrusi, ada penyusupan yang akan masuk dalam suatu, yang berusaha masuk dalam suatu jaringan, suatu sistem yang kemudian akan mengganggu operasi normal di dalam jaringan itu. Baik, saya kira cukup itu dulu yang bisa kita sampaikan terkait dengan materi kita hari ini, yang intrusion detection and prevention system. Oke, saya cukupkan sampai di sini presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.